Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, pertama-tama kita harus berdoa dulu. Kepada yang membawakan doa, Ibu persilakan. Terima kasih atas anugerah yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Tuhan yang baik, kiranya Engkau memberikan hikmat, berkat dan bimbingan selama kami belajar pada hari ini. Bunda Maria, berikan kami kasih dan pikiran yang positif dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada ini. Berkatilah pula dengan kami. Semoga apa yang diajarkan kepada kami dapat terima dari kami pada waktu. Semua ini ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu dengan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelumnya, Ibu mau absen dulu. Di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Siapa? Gio. Dengan alasan? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Dino kenapa? Sakit. Berarti hari ini yang tidak hadir ada dua orang dengan alasan sakit, Baik, kita lanjut. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ruangan yang kalian ini tadi sudah dibersihkan atau belum? Sudah, Bu. Kalau kalian tidak membersihkan ruangan sebelum masuk atau mulai pelajaran, nanti pikiran kalian juga kotor seperti itu. Baik, kalian sudah membersihkan ruangannya tadi sebelum masuk kelas. Sekarang sebelum memulai pelajaran, kita mulai dengan menyanyikan sebuah lagu wajib. Ya, siapa yang membawakan lagu wajib tersebut? Ya, dipersilakan. Ya, silakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan dulu. Baik, minggu lalu kita sampai pada materi komunikasi, ya tidak? Ya, Bu. Sebelumnya ada yang sudah lupa materi minggu lalu? Paling kurang kamu masih ingat dari awal sampai akhir, ya sebagiannya masih diingat. Untuk hari ini kita mulai dengan materi atau sub materi yang baru, yaitu materi tentang dampak positif dan negatif globalisasi. Di situ langsung ditayang aja itu dampak globalisasi di bidang komunikasi, ya. Sekarang sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa itu globalisasi?
Iya, silakan. Globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Iya, itu menurut dia. Benar sekali jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Susana. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala budaya, geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Ya, kasih dengan jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya, Rasti. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, itu menurut Rasti. Berikan. Kalian sudah tahu tadi apa itu globalisasi. Masing-masing teman kalian tadi itu mengungkapkan atau mengatakan sesuai dengan pemahamannya tersendiri. Nah, sekarang Ibu lanjut ke materi yang berikut. Yang pertama dulu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model project basic learning atau dengan metode diskusi kelompok, peserta didik diharapkan yang pertama itu menjelaskan dampak positif globalisasi di bidang komunikasi yang baik. Yang kedua, menjelaskan dampak negatif globalisasi di bidang komunikasi dengan baik juga. Yang ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif globalisasi di bidang komunikasi bagi remaja Indonesia. Yang keempat, menyajikan laporan hasil diskusi karena kita tadi pakai metode diskusi melalui model project basic learning tentang dampak positif dan negatif globalisasi di bidang komunikasi bagi remaja Indonesia. Ya, selanjutnya Ibu mau tayangkan sedikit dampaknya itu Di situ globalisasi punya dampak positif dan negatif. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Begitu juga di bidang komunikasi. Ya, itulah yang kalian akan lakukan pada hari ini. Kalian tadi Ibu sudah buat dalam bentuk kelompok kecil. Nanti kelompok yang ini jadi satu kelompok, yang ini jadi satu kelompok, yang ini jadi satu kelompok. Di sini jumlahnya paling satu saja yang berbeda. Ini sebagai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di dalamnya itu nanti kalian mengerjakan diskusi kelompok mengenai pertanyaan yang akan Ibu kasih di sini. Di situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Masing-masing kelompok mengerjakan soal ada 3 karena yang keempat itu sebagai tambahannya. Di dalamnya itu diisi jawaban sesuai dengan hasil diskusi atau hasil pemikiran dari masing-masing anggota kelompok. Itu yang namanya kerja diskusi. Silakan kalian mengambil kertas dan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Ya, sekarang mulai kerja dalam kelompok.
kita untuk mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Mulai dari kelompok 1, silakan maju. Kelompok 1. Di sini. Apa bentuk globalisasi di bidang komunikasi? Contohnya media sosial, internet komunikasi, dan berita global, edukasi daring, serta periklanan dan pemasaran global. Itu nomor 1. Ya, sekarang nomor 2. Apa pengaruh bagi remaja akibat adanya globalisasi di bidang komunikasi? Jelaskan. Yang pertama, dampak negatif. Ada 3 dampak negatif. Yang pertama, kebiasaan hidup bergaya luar negeri. Yang kedua, tidak peduli dengan lingkungan. Dan yang ketiga, munculnya budaya sopan santun yang ada di Indonesia. Ada 2 dampak positif. Yang pertama, menyebabkan remaja mendapatkan banyak informasi. Yang kedua, berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Sudah nomor 2. Sekarang nomor 3. Bagaimana cara kita menghadapi pengaruh globalisasi khususnya di bidang komunikasi? Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi dengan kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, menumbuhkan kinerja yang berwawasan yang luas. Yang keempat, memperhatikan setiap perkembangan baik komunikasi, sosial, politik, ekonomi, budaya, juga teknologi. Sudah? Itu jawaban dari kelompok 1 untuk hasil diskusinya. Mungkin ada pertanyaan yang mau tanya ke kelompok 1? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa dampak negatif dari globalisasi bagi remaja? Ya, silakan dijawab. Yang pertama, rendahnya toleransi antar sesama. Yang kedua, pergaulan bebas. Dan yang ketiga, minoritas. Itu jawabannya. Terima? Ya, silakan duduk. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Ya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk dan selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi karena telah memberikan manifestasikan hasil kebijakan. Ya, mulai dari nomor 1. Nomor 1. Apa contoh globalisasi di bidang komunikasi? Contoh globalisasi di bidang komunikasi adalah munculnya handphone dan fitur-fitur yang semakin canggih. Tidak hanya internet, namun juga dapat mengakses email, sosial media, berbagai dokumen digital dan lainnya. Nomor 2. Apa pengaruh bagi remaja akibat adanya globalisasi di bidang komunikasi? Jelaskan. Untuk memudahkan remaja mendapatkan banyak informasi, berkembangnya pengetahuan dan teknologi, meningkatnya ekor kerja, hingga harus dipahami dengan baik. Nomor 3. Sudah dong? Nomor 3. Bagaimana cara kita menghadapi pengaruh globalisasi khususnya di bidang komunikasi? Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga,
peningkatan kecepatan, kemudahan, serta akurasi dalam perputaran informasi. Yang keempat, kemudahan mengakses informasi. Yang kelima, menghilang sekat ruang dan waktu. Ya. Sudah? Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Apa yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar untuk menghadapi globalisasi? Jawab. Yang pertama, terus belajar dan semangat. Yang kedua, berpikir dengan cerdas dan kritis. Yang ketiga, memperhatikan setiap perkembangan baik komunikasi, sosial, politik, ekonomi, budaya, juga teknologi. Yang keempat, berani menolak nilai dan pengaruh negatif dari lingkungan. Bagaimana? Diterima? Ya, silakan duduk. Sudah selesai dari kelompok 2, sekarang kelompok 3. Akan mulai. Terima kasih Ibu Bapak dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami menyaksikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Satu, apa contoh globalisasi di bidang komunikasi? Munculnya berbagai media sosial yang dapat menghubungkan orang lain dari penjuru dunia untuk sarana pertukaran informasi. Dahulu, orang-orang menggunakan alat komunikasi sederhana, misalnya menggunakan surat atau dari mulut ke mulut. Kedua, apa pengaruh bagi remaja akibat adanya globalisasi di bidang komunikasi? Jelaskan. Globalisasi adalah proses menyebarnya teknologi dan ilmu pengetahuan dari penjuru daerah ke daerah yang lain di dunia. Globalisasi ini dapat terjadi segala bidang seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan komunikasi. Nomor 3, bagaimana cara kita menghadapi pengaruh globalisasi khususnya di bidang komunikasi? Komunikasi dibutuhkan manusia sebagai sarana untuk berbincang, berdialog, atau berinteraksi dengan manusia lain. Oleh karena itu, dibutuhkan alat komunikasi di era globalisasi saat ini. Alat komunikasi juga mengalami perkembangan yang besar. Nah, itulah hasil diskusi dari mereka. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok mereka? Ada. Ya, silakan. Bagaimana cara remaja menghadapi pengaruh globalisasi? Ya, jawab. Cara menghadapi globalisasi. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan perasaan kepada Pancasila. 3. Meningkatkan dan mencintai produk dalam negeri. 4. Meningkatkan pengusahaan teknologi. 5. Menumbuhkan kinerja yang berwawasan yang luas. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dijawab, diterima jawabannya? Iya, lanjut. Ada lagi? Apa dampak positif di globalisasi bagi remaja? Dampak positif di globalisasi adalah 1. Untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam menghadapi persaingan. 2. Mudah mendapatkan informasi. Itu jawabannya. Diterima? Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Ya. Kepada kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang kita lanjut. Ya. Baik, itulah hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi. Kalian sudah tahu jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Bagaimana? Sudah paham atau sudah puas dengan jawaban masing-masing setiap kelompok? Sudah puas. Ya, kalau sudah puas, mari kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tadi sudah kita presentasi hasil diskusi. Sekarang untuk yang berikutnya dan hasil diskusi tadi dari materi yang kita bahas tadi, kita harus mengambil kesimpulannya. Ya tidak? Ada kesimpulan yang harus kita ambil dari situ. Saya mau tanya dulu, mungkin di antara anak-anak ada yang bisa menyimpulkan
materi dari awal sampai kita diskusi tadi? Ada? Ya. Jadi, siapa yang mau jawab? Ya, Rasti, silakan berdiri. Menurut kami, kesimpulan dari materi hari ini yaitu di mana dari segala dampak positifnya yaitu peningkatan kecepatan, kemudahan serta evaluasi dalam pertukaran informasi, menghilangkan batasan dan jarak dalam berkomunikasi, dan semakin banyaknya kelompok bekerjasama yang muncul. Dan dampak yang kedua tadi yaitu penggunaan akses informasi yang tidak tepat, misalnya tadi anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten dewasa melalui internet. Terima kasih. Oh ya, itu menurut kelompoknya Rasti. Sekarang lanjut, coba lagi. Oh ya, Susana, silakan berdiri. Menurut kami, kesimpulan dari materi hari ini yaitu di mana globalisasi memang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dan contohnya tadi adalah globalisasi bidang komunikasi. Kita bisa terhubung dengan orang-orang yang tinggal berjauh dengan kita, terus internet yang saat ini kita manfaatkan terbukti memudahkan kita berbagi informasi dengan mereka yang ada di zona waktu dan lokasi yang berbeda dengan kita. Terima kasih. Oh ya, sudah. Itulah kesimpulan yang diambil dari materi yang kita bahas hari ini. Menurut Rasti, begitu juga menurut Susana. Globalisasi khususnya di bidang komunikasi. Ya. Jangan karena begitu berkembangnya globalisasi di zaman sekarang kalian bisa lupa dengan belajar, lupa dengan tugas pokok kalian, tapi itu sebagai tambahan untuk membantu kita, memudahkan kita, tapi bukan menjadi kegiatan pokoknya kalian. Kegiatan pokoknya kalian itu sebagai belajar. Ya. Sekarang kita sudah menyimpulkan tadi dari materi kita pada hari ini. Sekarang lanjutannya kita masuk di refleksi dari hasil kegiatan kita pada hari ini. Saran saya kepada kalian, jangan lupa untuk lebih semangat lagi belajar. Dari materi yang sudah kita dapat hari ini, jangan hanya sampai hari ini sejak kita belajar, tapi untuk besok-besoknya harus dipelajari ulang, dilihat lagi, dibaca ulang sampai kita paham betul apa itu materi atau globalisasi di bidang komunikasi. Dengar itu. Ya. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan tugas yang harus dikerjakan secara individu. Kerjanya nanti di rumah ya. Baik, sebelum itu sudah saya bagikan tugas individu yang harus kalian kerjakan di rumah. Pada pertemuan berikutnya bisa dikumpulkan karena ini Ibu harus ambil nilai ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita menutup dengan doa penuh. Ya, kepada yang membawakan saya persilakan. Semua
dalam hal